Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan step yang ke-10. Oke, yang pertama ada login. Nah, step 10 ini ada internationalization, ada localization, ada accessibility. Yang pertama ini dapat login. Pada halaman login, penerapan internationalization itu diimplementasikan dengan memastikan semua string teks itu disimpan dalam file sumber daya terpisah. Untuk lokalisasinya diterapkan dengan menyesuaikan teks pada antarmuka ke bahasa yang sesuai dengan lokasi pengguna. Lalu dari sisi accessibility-nya, halaman ini memprioritaskan pengguna dengan keterbatasan penglihatan melalui penggunaan kontras warna yang memadai antara teks dan latar belakang. Oke, lalu ada halaman sign up ya. Pada halaman daftar ini, penerapan internationalization ini difokuskan pada fleksibilitas input nomor telepon, di mana sistem harus mampu mendeteksi dan mengakomodasi kode negara serta format penulisan nomor yang berbeda-beda secara global. Nah, oke, lalu di localization-nya diterapkan secara ketat, terutama pada konten spesifik layanan seperti informasi Shopee Pay yang muncul di pop-up. Untuk dari sisi accessibility-nya, input nomor telepon dioptimalkan dengan memunculkan keyboard numerik secara default dan menggunakan label ARIA yang jelas untuk dibaca oleh screen reader. Lalu untuk yang find product, pada halaman find product page, penerapan internationalization dilakukan dengan menggunakan istilah dan icon yang bersifat universal seperti icon pencarian, filter, dan kamera. Untuk localization-nya diterapkan dengan menyesuaikan konten dan istilah ke bahasa Indonesia, termasuk label seperti cari produk. Lalu untuk accessibility-nya, halaman ini mendukung pengguna low vision melalui penggunaan kontras yang baik, ukuran teks yang cukup besar, serta label pendamping pada icon. Lalu di page pembayaran, pada pembayaran, penerapan internationalization dilakukan dengan menggunakan istilah dan icon yang bersifat netral dan mudah dikenali lintas budaya. Misalnya icon dompet digital. Lalu dari sisi accessibility, halaman ini mendukung pengguna dengan kebutuhan khusus melalui kontras warna yang cukup untuk membedakan tombol atau kolom penting. Ukuran teks juga dan tombol, ukuran teks dan tombol juga harus memadai untuk penggunaan low vision dan penggunaan dengan motor control issue. Oke, lanjut ke page toko. Pada halaman toko atau store page, penerapan internationalization terlihat dari penggunaan icon dan elemen visual yang bersifat universal. Seperti icon kamera, berarti sama yang kayak tadi ya. Cuman di sini ada icon kamera, filter, dan keranjang belanja. Lalu di localization-nya diterapkan dengan menyesuaikan konten dan istilah ke bahasa Indonesia, seperti label cari produk dan gratis ongkir. Lalu dari sisi accessibility-nya, halaman ini mendukung pengguna low vision dengan menggunakan kontras warna yang memadai. Ya, sama seperti yang tadinya. Lalu di produk info, di internalisasinya, dia menampilkan halaman produk tersebut. Terlihat dari rancangan terbuka yang bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai pasar global tanpa perubahan struktur yang signifikan. Untuk lokalisasinya, pada tampilan tersebut tampak dari penyesuaian konten dan format UI khusus untuk pengguna di Indonesia, seperti mata uang rupiah untuk harga, penulisan angka, serta format pemisah ribuan menggunakan titik. Lalu accessibility-nya, dari segi accessibility, tampilan produk menunjukkan beberapa penerapan prinsip aksesibilitas dasar. Pemilihan warna dan tombol aksi memiliki tingkat kontras tinggi, kayak oranye, terus hijau. Lalu keranjang. Internalisasinya proses ketika sebuah aplikasi dirancang agar siap dipakai oleh pengguna dari berbagai negara tanpa perlu mengubah struktur kodenya. Setiap kali bahasa atau aturan lokal diganti. Oke. Untuk localization-nya merupakan proses setelah aplikasi siap secara internalization. Jika internalization-nya adalah fondasinya, localization adalah penyesuaian yang dilakukan khusus untuk pasar tertentu. Pada contohnya di keranjang kayak kalimat mudah hemat pakai gratis ongkir, terjual, atau diskon gitu. Lalu accessibility-nya adalah komitmen untuk memastikan aplikasi dapat digunakan oleh semua orang, termasuk
pengguna yang keterbatasan visual, motorik, dan kognitif. Lalu ada yang chat. Di chat di sini halaman ini antar elemen antarmuka seperti tombol, placeholder, dan struktur konten sudah siap untuk diinternasionalisasikan. Bagian seperti ketik pesan adalah elemen UI localization, adalah proses untuk adaptasi konten dan desain untuk memenuhi kebutuhan bahasa, budaya, dan pasar. Di gambar atas terlihat placeholder yang belum disesuaikan terakhir. Kontras warna tidak dapat dinilai dari teks hitam putih, tetapi perlu dipastikan cukup kontras untuk membaca dengan low vision. Oke, lalu yang terakhir ada checkout. Internationalization diterapkan melalui penggunaan format harga yang sesuai dengan standar global, seperti pemilihan icon universal seperti icon lokasi, pengiriman, pembayaran. Lalu di localization diterapkan dengan menyesuaikan metode pembayaran seperti Bank BCA atau istilah seperti subtotal pengiriman yang familiar di pasar lokal. Lalu dari aspek accessibility-nya, halaman ini menggunakan teks besar untuk informasi krisis seperti total pembayaran, tombol utama yang memiliki kontras tinggi, serta pembelian label pendamping untuk icon agar dapat diakses pengguna dan dengan gangguan penglihatan. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 11 yaitu graphics, icons, and image. Yang pertama pada login. Pada halaman login, grafik dan icon digunakan secara minimalis agar fokus pengguna tetap pada pengisian kredensial. Logo Shopee berfungsi sebagai trust element dan penegas identitas aplikasi. Icon input seperti user dan gembok membantu pengguna mengenali fungsi kolom secara cepat. Icon mata pada password bersifat interaktif untuk meningkatkan kontrol dan kenyamanan pengguna. Lalu selanjutnya ada sign in, yaitu pada halaman daftar pengguna, penggunaan icon difokuskan untuk memandu pengguna dalam proses pendaftaran. Logo Shopee menjaga konsistensi visual, icon telepon memperjelas jenis input, dan icon tanda tanya menerapkan prinsip progressive disclosure. Lalu selanjutnya itu find product. Icon seperti search, filter, dan kamera menggunakan gaya yang familiar agar fungsi dapat dipahami secara intuitif. Gambar produk dan placeholder digunakan sebagai representational graphics untuk menjaga struktur halaman dan pendukung proses pencarian produk tanpa menambah beban kognitif. Selanjutnya pembayaran. Pada halaman pembayaran, icon dan logo metode pembayaran digunakan untuk mempercepat pengenalan pilihan pembayaran. Selanjutnya, toko. Halaman toko memanfaatkan icon navigasi dan card layout untuk mendukung eksplorasi produk. Placeholder image menjaga struktur konten saat loading, sementara icon-icon seperti favorit, keranjang, dan rating membantu pengguna mengambil keputusan dengan lebih cepat. Selanjutnya, produk info. Halaman produk mengandalkan gambar berkualitas tinggi sebagai elemen utama untuk membantu evaluasi produk. Warna oranye menunjukkan tombol aksi. Lalu selanjutnya ada card. Card pada halaman keranjang, grafik seperti garis pemisah, dan tombol kuantitas memperjelas struktur informasi. Lalu ada chat. Antarmuka chat menonjolkan hierarki teks dan white space untuk meningkatkan keterbacaan. Namun minimnya icon membuat pengguna lebih bergantung pada teks. Lalu selanjutnya checkout. Halaman checkout menggunakan icon lokasi, pengiriman, dan pembayaran untuk memperjelas struktur informasi. Graphics dan card layout berfungsi sebagai organizational graphics yang membantu pengguna memindai informasi kompleks secara cepat dan akurat. Mulai. Oke, selanjutnya step 12 yaitu color system. Yang pertama di sini page login ya. Pada halaman login, warna oranye khas Shopee digunakan sebagai warna primer untuk menegaskan brand identity. Identity.
whatever. Dan menarik perhatian pengguna pada call to action utama, yaitu tombol login. Nah, warna ini berfungsi sebagai aksi color yang secara visual memandu pengguna untuk menyelesaikan tugas utama. Nah, ini tombol loginnya. Dibuat agar sekontras mungkin dengan warna latar belakang, yaitu putih. Lalu di sini teksnya menggunakan warna abu-abu dan ada empat eh, pihak ketiga, yaitu Google, Facebook, WhatsApp, dan Apple, masing-masing dengan logo originalnya. Lalu di sini ada daftar dan lupa dengan warna kontras, yaitu menggunakan warna biru terang. Lalu pada halaman sign in di sini juga sama ya, masih satu satu tema. Orang-orangnya ke Shopee, jelaskan brand. Terus di sini juga ada checkbox ya, fitur checkbox. Di sini kita pakai warna abu-abu ya ketika diaktifkan sebagai kontras juga. Lalu tulisannya di sini berwarna, teksnya itu hitam. Lalu tulisan atau ini menggunakan warna abu-abu dengan opacity yang sekitar 75%. Lalu di sini masih sama pihak ketiganya, pihak ketiga ya, Google, Facebook, WhatsApp, dan Apple. Ya, di sini ada output juga Shopee Pay. Ketika kita klik tombol tanda tanya ini akan keluar deskripsi apa itu Shopee Pay. Selanjutnya di halaman Find Product, ada halaman Find Product juga warna-warnanya dijadikan sebagai warna utama ya, menarik untuk menarik perhatian pada elemen penting. Background digunakan abu-abu muda dipilih untuk memberikan kontras yang baik terhadap teks gelap. Lalu link menggunakan kombinasi warna dan underline agar tetap dapat dibedakan ya. Justifikasi penggunaan warna oranye, kontras tinggi antara teks, agar halaman dapat digunakan oleh pengguna low vision. Underline pada link mematuhi prinsip don't rely on color alone sehingga tetap terlihat bahkan oleh pengguna dengan buta warna merah hijau. Nah, ini sistem pembayaran. Di sini juga metode pembayaran warna-warnanya digunakan sebagai warna aksen utama untuk menyoroti elemen tindakan seperti tombol aktifkan di sini. Lalu ada cek checkbox juga di sini menggunakan warna oranye dan indikator pilihan aktif sehingga pengguna dapat mengenali status metode pembayaran yang dipilih gitu. Backgroundnya juga di sini menggunakan warna putih dan abu-abu masih konsisten, memberikan kontras yang jelas terhadap teks gelap serta memisahkan setiap kategori pembayaran agar lebih mudah dipindai secara visual. Nah, ini justifikasinya sama ya, warna-warnanya digunakan aksen mengikuti karakteristik warna yang jik dan efektif untuk menarik perhatian. Lalu juga penggunaan underline atau perubahan gaya pada elemen interaktif mematuhi prinsip don't rely on color alone, sehingga pengguna buta warna tetap dapat mengenali bagian yang dapat diklik atau dipilih. Seperti itu. Lalu di sini ada fitur toko. Nah, di sini masih sama, warna oranye berperan sebagai warna utama, backgroundnya putih dan abu-abu muda, lalu warna teks gelap dikombinasikan dengan background terang agar menjaga readability. Terus elemen link seperti lihat lebih banyak didukung dengan warna aksen, aksen dan underline agar tetap terlihat oleh pengguna dengan penggunaan penglihatan pemasuk colorblind. Nah, ini justifikasi masih sama. Lalu ada produk info di sini sistem warna digunakan fokus visual dan memperjelas hierarki informasi. Warna oranye berfungsi sebagai warna utama masih sama yang digunakan untuk elemen-elemen interaktif. Lalu tombol beli ini serta icon ya, warna putih mendominasi sebagai latar belakang masih konsisten. Menciptakan ya warna hitam digunakan untuk teks masih sama. Lalu warna hijau digunakan untuk pada elemen yang berkaitan dengan fitur pembayaran seperti tombol pay later dan pilih keranjang. Oke. Selanjutnya ada card di sini, keranjang, beralaman keranjang, pola warna tetap konsisten masih sama, identitas visual platform, backgroundnya putih, warna oranye menjadi warna utama. Lalu di sini warna abu-abu digunakan juga kembali untuk detail di sekunder.
Lalu ada keseluruhan sistem warna pada halaman keranjang diarahkan untuk membantu pengguna fokus pada perhitungan harga, pemilihan produk, serta pengambilan keputusan akhir sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya itu fitur chat. Ya, fitur chatnya ya, warna antarmuka menerapkan pendekatan monokromik dan netral, warna hitam putih dan abu-abu, warna teks menggunakan hitam solid juga. Pilihan palet yang minimalis ini memiliki dasar pertimbangan emosional yang kuat, kontras tinggi antara. Lanjutnya fitur check out di sini masih sama. Warna oranye digunakan sebagai warna utama. Background digunakan abu-abu muda dan putih masih sama. Lalu ya di sini masih sama. Kombinasi oranye dan putih pada CTA dipilih karena memiliki kontras tinggi yang direkomendasikan dalam accessibility guidelines, terutama bagi pengguna low vision. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, step 14, usability testing. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan hasil usability testing pada prototipe aplikasi Shopee sebagai bagian dari proses desain antarmuka pengguna UI, khususnya pada step 14, yaitu usability testing. Usability testing ini meliputi fitur register, fitur search, fitur toko, checkout, dan tambah metode pembayaran. Usability testing ini bertujuan untuk mengidentifikasikan permasalahan usability pada prototipe aplikasi Shopee serta memberikan rekomendasi perbaikan antarmuka. Nah, untuk metodenya sendiri yaitu memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan pengujian kepada partisipan, memberikan task dan skenario sesuai fitur yang diuji, mengamati interaksi partisipan tanpa memberikan bantuan, mencatat waktu, penyelesaian task kesalahan dan komentar partisipan, dan melakukan wawancara singkat setelah pengujian selesai. Untuk partisipannya di sini yaitu ada Zara, Fikri Anwar, Michelina, dan Syarif, dan penanggung jawabnya yaitu IC, Nafa, Rafid, dan Rafid. Selanjutnya, finding dan results. Secara umum, usability testing menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan dapat menyelesaikan task yang diberikan pada masing-masing fitur. Namun, terdapat beberapa kendala usability yang ditemukan pada tahap tertentu, seperti kebingungan dalam memahami fungsi tombol, urutan langkah kurang jelas, serta minimnya feedback sistem setelah pengguna melakukan aksi tertentu. Di sini ada findings fitur tambahan metode pembayaran yang ditanggung-jawabi oleh IC. Di sini ada hasil pengujiannya. Selanjutnya ada fitur register dengan ditanggung-jawabi oleh Rafid. Di sini hasil pengujiannya. Selanjutnya fitur search itu kosong. Selanjutnya fitur findings fitur toko yaitu penanggung jawabnya Muhammad Rafli. Di sini hasil pengujiannya. Dan selanjutnya ada fitur checkout ditanggung jawabi oleh Naufal. Di sini hasil pengujiannya. Dan terakhir ada fitur recommendation. Rekomendasi per fitur dari fitur pembayaran, fitur register, search, fitur toko, dan checkout. Terakhir, overall recommendation. Berdasarkan hasil usability testing pada seluruh fitur, direkomendasikan adanya peningkatan konsisten antar muka, kejelasan informasi, serta feedback sistem agar pengalaman pengguna secara keseluruhan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah sistem usability scale atau SUS. Sistem usability scale adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat usability terhadap suatu produk, aplikasi, atau sistem. Karakteristiknya yaitu SUS relatif cepat dan mudah, kemudian SUS bersifat teknologi agnostik, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai jenis antarmuka dan sistem. Skor SUS berada pada rentang nilai 0 sampai 100 dan menghasilkan suatu nilai tunggal, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Pada aplikasi ini kami SUS-nya terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, dengan 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. Pertanyaannya adalah sebagai berikut.
Pertama, saya berpikir saya akan sering menggunakan fitur register atau login di Shopee. Saya menemukan fitur search tidak perlu rumit. Saya merasa fitur toko atau halaman seller mudah digunakan. Saya merasa perlu bantuan teknis untuk bisa menggunakan fitur checkout. Saya merasa berbagai fungsi dalam pembayaran yang terintegrasi dengan baik. Saya merasa ada terlalu banyak inkonsistensi dalam alur register atau login. Saya dapat membayangkan kebanyakan orang akan cepat belajar menggunakan fitur search. Saya merasa fitur toko sangat membingungkan. Saya merasa sangat percaya diri saat menggunakan proses checkout. Dan terakhir, saya perlu mempelajari banyak hal sebelum bisa mahir menggunakan pembayaran. Interpretasi skor SUS mengacu pada letter grade yang dikemukakan oleh Jeb Sauro, yaitu dari grade A hingga grade F. Dalam penelitian ini digunakan interpretasi letter grade sebagai berikut. Yang pertama, grade A dengan nilai lebih dari 80,3, grade B dari rentang 70 sampai 80 sampai kurang dari 80,3, grade C dari rentang 68 sampai kurang dari 74, kemudian grade D dari rentang 51 sampai kurang dari 68, kemudian terakhir itu grade F dengan nilai di bawah 51. Menghadap pengolahan data, data mentah responden. Pengolahan data dilakukan berdasarkan hasil pengisian kuesioner sistem usability scale oleh 15 responden. Setiap responden memberikan penilaian terhadap 10 pernyataan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Berikut adalah tabelnya. Perhitungan skor dan penjumlahan. Perhitungan skor dilakukan dengan aturan SUS, yaitu dengan pernyataan positif, skor diperoleh dari hasil pengurangan nilai jawaban dengan 1, sedangkan untuk pernyataan negatif, skor diperoleh dari hasil pengurangan nilai jawaban dari angka 5. Seluruh skor dari 10 pernyataan dijumlahkan untuk memperoleh total skor mentah setiap responden. Perhitungan nilai SUS. Total skor mentah yang diperoleh masing-masing responden kemudian dikalikan dengan faktor 2,5 untuk mendapatkan skor SUS dalam rentang 0 sampai 100. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai-nilai rata SUS sebesar 78,3. Penentuan grade dan kategori usability. Berdasarkan nilai rata-rata SUS sebesar 78,3, maka tingkat usability aplikasi Shopee berada pada grade B, yang menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat usability yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Selanjutnya adalah interpretasi skor. Berdasarkan hasil pengolahan data, pertanyaan nomor 10 memiliki nilai kata-kata paling rendah dibandingkan pertanyaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden masih merasa perlu mempelajari lebih lanjut sebelum mahir menggunakan fitur pembayaran. Sementara itu, pertanyaan nomor 5 memiliki nilai rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa integrasi fungsi pembayaran dinilai sudah baik oleh pengguna. Kemudian ada konteks evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun aplikasi Shopee memiliki tingkat usability yang baik, beberapa pengguna masih memerlukan waktu adaptasi, terutama pada fitur pembayaran dan checkout. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem belum sepenuhnya intuitif bagi pengguna baru, meskipun secara keseluruhan alur penggunaan sudah berjalan dengan sangat baik. Terakhir yaitu refleksi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan sistem usability scale atau SUS, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Shopee memiliki tingkat usability yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kemudahan pemahaman awal bagi pengguna baru. Sebagai rekomendasi, pengembang disarankan untuk memperjelas alur pembayaran dan checkout, menambahkan petunjuk penggunaan yang lebih informatif, serta memperbaiki konsistensi antar muka agar pengguna dapat beradaptasi lebih cepat. Pengujian usability lanjutan juga disarankan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan mampu meningkatkan pengalaman pengguna secara optimal. Baik, ini untuk prototipe-nya bisa kita langsung mulai aja. Di sini kita ada diulang. Pertama itu fitur register. Ini mencakup login dan sign up. Aplikasi dibuka, masuk ke screen, lalu halaman home langsung disuguhkan untuk login. Asumsi user belum membuat akun dan login sama sekali. Jadi targetnya di sini user akan membuat akun terlebih dahulu. Klik ini, belum punya akun, daftar dengan nomor telepon, ya. Atau kalau mau yang lain bisa pakai aplikasi pihak ketiga seperti Google, Facebook, WhatsApp, dan juga Apple. Dan di sini kita pakai nomor telepon. Di sini user bisa pakai fitur aktifkan Shopee Pay sekarang, ya ini
untuk detailnya Shopee Pay itu apa. Kalau mau dipakai langsung Bu, bisa langsung centang aja ini ya. Lalu lanjut. Nah, di sini user diharuskan memasukkan password dan konfirmasi password. Lalu setelah itu eh, bisa langsung dilanjut untuk login. Oh ya, ini menggunakan fitur login ini, register ini menggunakan metode swipe up. Jadi dia halamannya nggak pisah di halaman utama. Jadi ini memudahkan user untuk bisa melihat terlebih dahulu halaman home-nya seperti apa untuk si aplikasinya. Seperti itu. Lalu di sini juga ada eh, fitur tambahan dark mode. Ini nggak terlalu penting sih, nggak masuk juga di penilaian kita. Lalu setelah user membuat akun, user disarankan untuk langsung masukkan nomor teleponnya dan passwordnya juga. Lalu user sudah bisa login ke dalam aplikasi Shopee. Selanjutnya yaitu fitur toko. Untuk fitur toko ini seperti ini. Jadi di pada fitur toko ini ada banyak kategori toko, promo, produk, kategori membership. Nah, di sini juga bisa difilter berdasarkan populer, terbaru, terlama, dan harga. Ini terlaris nih, terlaris. Di sini asumsi user akan membeli Asus VivoBook. Oke. Nah, di lalu di sini juga bisa langsung chat, lalu bisa langsung check out. Oke. Nah, kita udah masuk di fitur check out. Untuk fitur checkout ini seperti ini tampilannya. Di sini ada detail nama, nomor telepon, tanggal, alamat, lalu ada produk yang dibeli, Asus yaitu Asus VivoBook. Lalu eh, bisa langsung tambah metode pembayaran. Oke, nah di sini kita masuk ke fitur pembayaran. Nah, di fitur pembayaran ini kita bisa add dompet digital seperti Shopee Pay, GoPay, Dana, lalu virtual account, bayar di tempat, COD, garansi garansi gerai offline, lalu bisa add card debit atau debit juga. Nah, di sini kita coba aktifkan dengan card number, lalu dimasukkan segisinya, submit, kredit card telah ditambahkan. Sekian untuk fitur pembayaran. Kita balik ke menu checkout tadi, fitur checkout tadi. Setelah eh, selesai melakukan pemilihan metode pembayaran, bisa langsung di checkout barangnya. Kita buat pesanan. Sini bakal muncul notif batal atau ya lanjut checkout. Oke, seperti itu. Sekian untuk penjelasan fitur prototype dari aplikasi.